mereka yang begitu bersungguh-sungguh, ternyata kata pengarang kitab kita, saya perhatikan kesungguhan mereka itu tidak membuahkan hasil, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan manfaat-manfaat ilmu, sehingga mereka tidak bisa menikmati buahnya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, ini adalah majelis pertama kita dari mengkaji, membahas kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Yang kitab ini disusun oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kitab Ta'lim Al-Muta'allim merupakan salah satu dari beberapa kitab yang masyhur. Salah satu dari beberapa kitab yang banyak dikaji di kalangan pesantren di Indonesia, karena memang dalam kitab ini banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diambil wabil khusus oleh para penuntut ilmu. Nah, mengawali kitab ini, pada majelis yang pertama ini kita akan membahas tentang mukaddimah dari pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi faddala, yang telah mengunggulkan, yang telah memberikan kelebihan ala bani Adama, atas bani Adam, atas anak keturunan Adam. Jadi bani Adam di sini, anak keturunan Adam di sini maksudnya adalah manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan umat manusia bila ilmi, dengan ilmu. Karena ada umat yang lain, ada golongan yang lain yang tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu wal amali, dan begitu juga yang telah melebihkan Bani Adam ini dengan ilmu wal amal, dan mengamalkannya. Ala jami'il alami, atas seluruh alam. Karena sebagaimana kita sebut, ada memang penghuni alam nanti yang tidak Allah berikan ilmu, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, mereka tidak Allah berikan karunia kepada mereka ilmu. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Dan salawat dan salam ini senantiasa tercurahkan ala Muhammadin, atas Muhammad. Siapa Muhammad itu? Sayyidil arabi wal ajami, penghulunya al-Arab, penghulunya bangsa Arab, wal ajami, dan bangsa Ajam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpinnya, penghulunya, baik orang-orang Arab maupun non-Arab, orang-orang Ajam. Istilah Ajam ini adalah sebutan bagi non-Arab, baik itu orang Indonesia, orang Amerika, apapun itu yang selain Arab disebut Ajam. Jadi salawat Allah dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Wa ala alihi, dan begitu juga salawat dan salam itu senantiasa tercurahkan atas alihi, atas keluarganya Nabi SAW. Wa ashabihi, dan salawat itu dan salam itu senantiasa juga tercurahkan kepada ashabnya, para sahabat Nabi SAW. Ya nabi'il ulumi wal hikami, yang mereka itu menjadi ya nabi', ya, menjadi sumber, ya, menjadi kemunculan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Nabi SAW membimbing para sahabatnya, membimbing para keluarganya, sehingga nanti dari para keluarga Nabi ini
dari para sahabat Nabi ini menjadi sumber ilmu pengetahuan, menjadi sumber hikmah, kebijaksanaan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka, yang kemudian mereka wariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, setelah alhamdulillah, salah salawat dan salam, apa kata pengarang kitab kita? Beliau menjelaskan di sini latar belakang penyusunan kitab Ta'lim al-Muta'allim. Beliau menguraikan secara singkat yang menjadi penyebab beliau menyusun kitab ini. Apa kata beliau? Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Falamma, maka tatkala ra'aitu, aku melihat, tatkala aku perhatikan, kata pengarang kitab kita, katsiran, kebanyakan min tullabil ilmi, dari para penuntut ilmu fi zamanina, pada zaman kita, maksudnya zaman musannif, dalam pengarang kitab kita. Kata Syekh Az-Zarnuji, ya, saya perhatikan kebanyakan para penuntut ilmu di zaman saya, apa yang mereka lakukan? Yajidduna ilal ilmi. Yajidduna, mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi, dalam menuntut ilmu. Mereka bersungguh-sungguh kepada ilmu. Artinya mereka belajar tidak main-main. Mereka belajar menuntut ilmu begitu dengan sungguh-sungguh. Tapi wala yasiluna, dan tidaklah mereka itu sampai min manafi'ihi wa samaratihi. Mereka tidak bisa mencapai apa? Manafi'ihi, manfaat ilmu. Wa samaratihi, dan buah ilmu itu. Artinya ketika mereka yang begitu bersungguh-sungguh, ternyata kata pengarang kitab kita, saya perhatikan kesungguhan mereka itu tidak membuahkan hasil, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan manfaat ilmu. Sehingga mereka, apa yang dimaksud oleh pengarang kitab kita? Wahiyal amalu bihi wan nashru. Apa yang dimaksud dengan manfaat itu? Al-amal. Manfaat dari ilmu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Dan apa buahnya? Wan nashru, itu menyebar luaskan ilmu. Jadi banyak orang yang begitu bersungguh-sungguh menuntut ilmu, namun ilmu itu hanya sebatas teori saja, tidak dia praktikkan dan tidak dia sebarkan kepada halayak ramai, sehingga ilmu itu hanya tinggal teori-teori yang berada dalam kertas, sehingga tidak ada manfaat yang didapatkan. Karena apa? Karena sang pemilik ilmu, orang yang penuntut ilmu tadi, ketika dia mendapatkan, dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan dia tidak bisa memanen buah ilmu itu. Karena ilmu itu tidak dia sebarkan. Karena ilmu itu tidak dia bagikan kepada yang lain. Sehingga, apa kata pengarang kitab kita? Yuhramuna lima annahum akhta'u tariqahu. Yuhramuna, mereka semua yuhramun, ya, mereka semua terhalang. Kenapa mereka terhalang? Lima annahum akhta'u tariqahu. Karena sesungguhnya mereka itu akhta'u, telah melakukan kesalahan, ya. Karena mereka telah tersalah tariqahu, akan tariqahnya, salah jalannya. Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan manfaat? Karena mereka tidak mengamalkan. Kenapa mereka tidak mendapatkan buahnya? Karena mereka tidak menyebarkan itu. Namun, kenapa itu terjadi? Sehingga mereka terhalang dari manfaat ilmu, terhalang daripada buah ilmu, terhalang mereka dari mengamalkan ilmu, terhalang mereka daripada menyebarkan ilmu. Itu dikarenakan mereka itu apa? Akhta'u tariqahu. Karena mereka salah jalan. Mereka salah menempuh jalan dalam menuntut ilmu. Wataraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Mereka salah ambil jalan. Mereka meninggalkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan bagi seorang penuntut ilmu. Sehingga ketika itu yang terjadi, apa kata pengarang kitab kita? Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Wa kullu man akhta'a, dan setiap orang yang salah jalan, ya, setiap orang yang tersalah at-tariqah, akan jalannya itu apa? Dhalla. Yang namanya orang salah jalan, dia dhalla, dia pasti tersesat. Dan kalau sudah tersesat, wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, dan dia tidak bisa sampai kepada maksud tujuannya itu, qalla, sedikit, aw jalla, ataupun banyak. Karena dia telah salah jalan. Tentu arah tujuannya dia tidak akan sampai, sedikit maupun banyak.
Ya, karena dia telah salah jalan, dia telah meninggalkan ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk dalam menuntut ilmu. Nah, atas dasar inilah kata pengarang kitab kita, atas perhatian beliau ini, fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi. Ya, atas dasar itulah kata pengarang kitab kita, fa'aradtu, dan saya ingin, wa ahbabtu, dan saya suka, an ubayyina lahum, bahwasanya saya jelaskan bagi mereka itu tariqat ta'allumi. Saya ingin sekali menjelaskan kepada mereka, menerangkan kepada mereka jalan belajar itu. Bagaimana belajar yang benar. Bagaimana tuntunan menuntut ilmu yang benar. Sehingga ketika mengikuti tuntunan ini, ya, sang penuntut ilmu bisa merasakan manfaat dan bisa merasakan buahnya ilmu. Nah, petunjuk apa yang beliau berikan ini berdasarkan ala ma ra'aitu fil kutubi. Ya, karena kita mengatakan ini sebenarnya bukan dari saya, ini bukan murni dari saya, tapi jalan-jalan ini, metode ini ala ma ra'aitu fil kutubi, atas apa-apa yang aku temukan, apa yang kulihat fil kutub, dalam kitab-kitabnya para ulama. Cara-cara ini sudah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga wasami'tu min asatidati ulil ilmi wal hikami. Begitu juga apa-apa yang aku dengar dari para guruku, yang mereka semua itu adalah ulil ilmi, orang yang memiliki ilmu, wal hikam, dan orang yang memiliki kebijaksanaan. Jadi kata pengarang kitab kita ini saya kumpulkan, saya ambil dari kitab-kitabnya para ulama, saya ambil dari pemaparan para guru-guru saya, itu saya sarikan sehingga ini menjadi penjelasan kepada para penuntut ilmu agar mereka bisa menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Tidak lain apa tujuannya kata pengarang kitab kita, raja'an ad-du'a ali minar raghibina fihi al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Raja'an, karena ada pengharapan. Apa yang beliau harapkan? Ad-du'a ali, ya, doa bagi saya. Minar raghibina fihi, dari orang-orang yang raghib, mereka itu memiliki kecenderungan semangat dalam belajar. Al-mukhlisina, mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Saya mengharapkan dari para penuntut ilmu yang ikhlas untuk mendoakan saya bil fauzi wal khalas, agar supaya saya menang, agar supaya saya bersih. Kapan? Fi yaumiddin, pada hari pembalasan, agar saya supaya bisa selamat di hari kiamat nanti. Ba'dama istakhartullah ta'ala fihi, setelah saya melakukan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penyusunan kitab ini, wasammaituhu, lalu saya namakan kitab ini ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi. Ya, setelah saya melakukan istikharah, kitab ini pun saya namakan dengan nama Ta'lim al-Muta'allim. Ya, pelajaran bagi orang yang belajar. Pelajaran apa itu? Tariqat ta'allumi, jalan belajar, jalan menuntut ilmu. Karena kitab ini diharapkan menjadi panduan belajar bagi para penuntut ilmu tentang jalan yang benar untuk belajar. Nah, dalam memudahkan memahami kitab ini, kata beliau, waja'altuhu fusulan. Ya, untuk memudahkan itu waja'altuhu, ya, saya jadikan kitab ini fusulan, beberapa pasal, agar pembahasannya terarah, agar pembahasannya lebih teratur, ya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak berarti, sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Kata pengarang kitab kita, saya jadikan kitab ini beberapa pasal. Ya, dalam kitab kita ini nanti ada 13 pasal yang dibagi oleh pengarang kitab kita. Dan semua itu akan dibahas dalam pasal terpisah nantinya. Namun di awal mukadimah beliau sebutkan nama pasalnya, judul pasalnya satu persatu. Ini sekaligus motivasi kita untuk bisa lebih giat mengkaji kitab ini. Disebut secara umum terlebih dahulu, nanti setelah itu disebutkan uraian lengkapnya pasal demi pasal. Pasal yang pertama adalah faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang pertama ini membahas tentang hakikat ilmu, hakikat fikih dan keutamaannya. Jadi apa itu ilmu? Apa itu fikih? Apa keutamaan ilmu? Nah, ini akan dibahas dalam pasal yang pertama. Kemudian dalam pasal yang kedua nantinya faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Ini berbicara tentang niat.
ketika belajar. Apa niat yang benar, apa niat yang sebenarnya yang harus ada pada penuntut ilmu, dan apa juga niat-niat yang dihindari oleh penuntut ilmu. Sehingga jangan sampai kita nanti salah dalam berniat, salah dalam belajar, sehingga pada pasal kedua pengarang kitab kita akan menjelaskan kepada kita niat-niat yang benar dalam menuntut ilmu. Kemudian nanti di pasal yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wastabati. Nah, pasal yang ketiga dalam hal membahas memilih ilmu. Ilmu apa yang cocok untuk kita pelajari? Karena tentu kita tidak akan mampu mempelajari semua ilmu. Jadi perlu pemilihan-pemilihan ilmu dengan beragam pertimbangan nantinya. Begitu juga dalam belajar kita butuh guru. Nah, di sini juga pengarang kitab kita mengajarkan bagaimana cara memilih guru yang tepat, memilih guru yang benar. Begitu juga syarik, memilih teman, karena teman adalah orang yang sama-sama dengan kita belajar. Tentu memilih orang yang mengiringi kita dalam belajar perlu pembahasan tersendiri. Begitu juga dengan sahabat nantinya. Kemudian dalam pasal yang keempat, faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Kita akan membahas tentang bagaimana cara memuliakan ilmu. Bagaimana cara kita mengagungkan, menghormati ilmu dan ahli ilmu itu. Yang kelima, faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Dalam pasal yang kelima, kita akan membahas tentang kesungguhan dalam belajar. Artinya terus-menerus dalam belajar, begitu juga semangat dalam belajar. Pasal yang keenam, kita membahas tentang fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Di pasal yang keenam kita membahas kapan waktu terbaik untuk belajar. Berapa kadar belajar itu, lama kah atau sebentar, begitu juga tertibnya. Kita mengatur waktu belajar kita. Yang ketujuh, faslun fit tawakkuli, pasal tentang tawakal. Kedelapan, faslun fi waqti tahsili, ya, kapan waktu yang menunjang keberhasilan kita dalam belajar. Kesembilan, faslun fi syafaqati wan nasihati, ya, pasal tentang berkasih sayang dalam belajar dan nasihat-nasihat. Yang ke-10, faslun fil istifadati, pasal mengambil istifadah, mengambil banyak faidah. Karena kita belajar tentu kita harus mengambil faidah sebanyak-banyaknya. Yang ke-11, faslun fil wara, pasal tentang wara, pasal tentang menjaga diri. Yang ke-12, faslun fi ma yurisul hifdha wan nisyan. Ini pasal penting, ya, diletakkan di akhir karena terkait belajar. Pasal ini menyangkut masalah hafalan dan lupa. Apa-apa saja yang bisa menguatkan hafalan dan apa-apa saja yang bisa menyebabkan orang itu mudah lupa, itu kita bahas dalam pasal yang ke-12. Di pasal yang ke-13, faslun fi ma yajlibur rizqa wa fi ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yankusu. Pasal yang ke-13 ini pasal masalah apa-apa saja yang bisa yajlibur rizqa, mendatangkan rezeki, wa fi ma yamna'u, dan apa-apa yang bisa menghalangi rezeki. Karena dalam menuntut ilmu tentu membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan modal, sehingga seorang penuntut ilmu harus mengetahui bagaimana cara membuka pintu rezeki, dan juga harus tahu apa-apa saja yang bisa menghalangi lancarnya rezeki, sehingga kita perlu berhindar dari penghalang-penghalang rezeki ini. Wa ma yazidu fil umri, dan apa-apa yang bisa menambah umur. Wa ma yankusu, dan apa-apa yang bisa mengurangi umur. Maksudnya di sini adalah dalam belajar tentu kita membutuhkan badan yang sehat, ya, tentu karena itu ada kiat-kiat yang bisa memperpanjang umur, menyehatkan badan, memugarkan badan, dan ada juga hal-hal yang bisa mengurangi umur, yang bisa mendatangkan penyakit, sehingga apa-apa yang bisa membuat badan kita segar kembali, apa-apa yang bisa memanjangkan umur perlu kita lakukan. Namun hal-hal yang bisa mengurangi umur, yang bisa mendatangkan penyakit, itu perlu kita hindari. Sehingga inilah 13 pasal yang akan dibahas dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim. Sebagai penutup mukadimah pengarang kitab kita mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Dan tidak ada yang bisa menolongku, kata beliau, ya, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk, hanya Allah yang bisa memberikanku taufik. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, berserah diri, wa ilaihi unibu, dan begitu juga hanya kepadanya lah pula aku kembali. Nah, inilah mukaddimah daripada kitab Ta'lim al-Muta'allim. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.